Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang. Silahkan masuk, Mbak. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Baik. Sebelumnya, nama Mbak siapa ya, kalau boleh tahu? Nama saya Levina. Baik, Mbak. Lebih enaknya ini saya panggil Mbak Levina atau Kak Levina? Mbak Levina saja. Ya, perkenalkan nama saya Siti Fadila Ode Aru, bisa dipanggil Fadila. Di sini saya sebagai perwakilan dari psikolog Bapak Ainun Rido dari Klinik Medika Yogyakarta. Baik, Mbak. Tadi Mbaknya datang di sini ditemani siapa ya kalau boleh tahu? Saya datang sendiri saja, Mbak. Sendiri ya, Mbak. Terus gimana nih perjalanannya kemari? Ya, syukurlah aman sampai di sini. Tidak ada kendala. Syukurlah ya, Mbak, aman. Terus kesibukan apa nih yang Mbak lakukan akhir-akhir ini? Saya akhir-akhir ini kuliah sih, Mbak. Kerja tugas, kemudian membuat musik, dan juga mengedit video. Oh, banyak lagi kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Universitas Mercubuana, Mbak. Baik. Mbaknya ngambil jurusan apa? Saya ambil jurusan psikologi. Oh, psikologi. Udah semester berapa, Mbak? Sekarang sih udah semester 5, Mbak. Oh, udah ini ya, Mbak. Udah mau semester akhir ya, Mbak. Kalau boleh tahu jurusan yang Mbak ambil itu keinginan sendiri apa keinginan orang tuanya, Mbak? Itu keinginan diri saya sendiri, Mbak. Baik, Mbak. Apakah ini baru pertama kalinya Mbak datang ke konselor? Iya, saya baru pertama kali datang ke konselor dan ya saya agak gugup, Mbak. Baik, Mbak. Di-relax aja ya, Mbak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak karena Mbak telah berniat datang ke konselor pada siang hari ini. Baik, Mbak, di sini waktu konseling kita sekitar 1 jam ya, Mbak. Sebelum kita mulai dalam sesi konseling, saya akan menjelaskan tentang konfidensialitas, di mana saya akan menjaga kerahasiaan masalah yang Mbak alami, sehingga Mbak tidak perlu merasa khawatir dan ragu dalam menceritakan masalah yang Mbak alami. Namun, apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka saya akan memberitahu atasan saya dan orang-orang yang terdekat dengan Mbak agar meminimalisir masalah tersebut. Apakah Mbak setuju tentang hal tersebut? Ya, Mbak, saya setuju. Baik, Mbak. Dari raut wajah Mbak, Mbaknya terlihat kecewa. Bisa Mbak ceritakan kepada saya, Mbak? Iya, Mbak, saya punya masalah di mana saya dan kakak kandung saya hubungan kami itu sedang kurang baik, Mbak. Nah, yang saya perhatikan dari sikap kakak saya ini seperti sudah mulai berubah, dia sudah semakin kasar, kemudian emosi, dan emosinya itu tidak terkontrol. Nah, jadi akhir-akhir ini sih hubungan kami sedang kurang baik, Mbak. Seperti itu. Baik, Mbak. Tadi Mbak mengatakan bahwa hubungan Mbak dengan kakaknya Mbak kurang baik. Bisa Mbak jelaskan maksud dari pernyataan tersebut? Ya, Mbak. Jadi kami ini sebelumnya masih aman, masih baik-baik saja. Terus kakak saya sikapnya masih belum berubah. Itu dia selalu perhatian sama saya. Terus kami sering nongkrong bareng, kami mengobrol bareng, bertukar pikiran, curhat bareng. Nah, tapi sekarang dia seperti sudah mulai berubah dan dia sudah seperti orang lain gitu loh, Mbak. Jadi ya emosinya itu suka nggak kekontrol, terus dia tuh sikapnya berubah drastis sekali, Mbak.
sehingga itu membuat hubungan kita jadi kurang baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Jadi kakak kandung Mbaknya berubah dari yang sebelumnya suka perhatian, lemah lembut dan sering mengobrol, sekarang berubah menjadi sering marah-marah, sensitif, dan selalu berkata kasar dan tidak lagi memberikan perhatian kepada Mbak. Begitu ya, Mbak? Iya, Mbak, betul. Seperti itu. Baik, Mbak. Bisa Mbak contohkan perlakuan seperti apa yang kakaknya Mbak lakukan kepada Mbak? Iya, jadi yang kakak saya lakukan itu jika dia sedang emosi ya Mbak, eh, dia pasti suka banting barang-barang di sekitarnya, apa yang di tangannya lah, terus banting pintu, mengurung diri, nah seperti itu Mbak. Baik, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak ketika kakaknya Mbak marah kepada Mbak? Em, Perasaan saya tentu saja sangat sedih ya Mbak. Sedih sekali dan juga kecewa melihat sikap kakak saya yang berubah drastis seperti itu. Baik, Mbak. Jadi Mbak merasa kecewa dan sedih terhadap perlakuan kakaknya Mbak kepada Mbak yang telah berubah dari yang sebelumnya. Baik, Mbak. Saya terkesan dengan pengalaman yang Mbak lalui. Saya ingin memahami lebih jauh pengalaman Mbak tersebut. Bisa Mbak ceritakan kepada saya pengalaman Mbak tersebut? Ya Mbak, jadi saya punya pengalaman di mana suatu waktu saya dan kakak saya ingin berjalan bersama. Kami sebelum pergi, kami sudah planning ke tempat mana yang ingin kami tuju, dan sepanjang perjalanan kami masih bercanda, kemudian kami happy bareng. Nah, tapi pada saat kami mau balik, itu kami sedikit apa ya, kesalahpahaman, yang mana saya mungkin menyinggung perasaannya dia, atau dia sudah agak sensitif sehingga dia menjadi bad mood pada saat itu, dan dia banting barang-barangnya, kemudian dia mengunci dirinya. Nah, pada saat itu ya saya langsung menangis, tapi ya saya diam, saya curhat ke mama, kemudian tapi setelah beberapa jam kemudian dia pasti datang ke saya dan untuk minta maaf. Nah, saya maafkan dia, namun saya tidak berani untuk apa ya, menampakkan ekspresi saya yang sedih itu pada dia, karena saya seperti apa ya, menjaga perasaannya dia juga, karena mungkin dia tidak mau lihat adiknya sedih gitu kan. Jadi ya seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Jadi kakaknya Mbak berubah emosinya secara berlebihan dibandingkan sebelumnya, sehingga perlakuan kakaknya Mbak kepada Mbak menjadi kasar. Terus, Ya, apakah Mbak pernah memutuskan untuk berbicara dengan kakaknya Mbak? ya, saya sudah pernah memutuskan untuk berbicara berdua dengan kakak saya, namun dia masih belum bisa menerima ya Mbak apa perkataan saya itu. Jadi ya saya sepertinya cukup bersabar untuk terus bicara hal positif untuk dia. Seperti itu. Baik, Mbak. Jadi Mbak sudah memutuskan untuk berbicara dengan kakaknya Mbak, tapi kakaknya Mbak belum mau menerima. Lalu apa yang Mbak pikirkan ketika Mbak memutuskan untuk berbicara dengan kakaknya Mbak? Ya Mbak, saya berpikir bahwa saya yakin bahwa kakak saya pasti bisa berubah, dan mungkin saya bisa bergerak untuk bicara berdua dengan dia. Ya mungkin saya pikir mungkin dengan hal ini dia bisa berubah secara perlahan, perlu melalui proses. Nah, dan saya harap juga ya dia bisa mendengarkan saya, karena saya ingin dia berubah dan tidak seperti ini sikapnya. Seperti itu. Baik, Mbak. Saya juga pernah mengalami permasalahan yang sama seperti Mbak, yaitu bertengkar dengan saudara kandung saya, lalu saya memutuskan untuk berbicara dengannya. Apa pendapat Mbak tentang masalah Mbak dengan kakaknya Mbak?
Ya Mbak, menurut saya dengan saya melihat hubungan saya yang kurang baik dengan kakak saya, harusnya seorang kakak itu bukan seperti ini ya. Seharusnya seorang kakak itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk adiknya, supaya adiknya menjadi hal positif dari dia dan apa ya, sikapnya karena sikap yang dia tunjukkan itu pasti adiknya meniru dan untuk kedepannya itu kurang baik jika sikap adiknya juga seperti kakaknya. Nah, maka seorang kakak itu sebaiknya sikapnya itu baik, kemudian emosinya juga terkontrol, dan juga jangan kasar seperti itu. Baik, Mbak. Iya, Mbak. Bisa Mbak jelaskan kepada saya dampak dari masalah yang Mbak alami terhadap hubungan Mbak dengan kakaknya Mbak? Ya, Mbak. Jadi dampak yang terjadi itu hmm, saya menjadi kurang berkomunikasi dengan dia. Kami jadi agak jauh, kemudian terjadi kesalahpahaman terus. Ya, kemudian kami juga jarang bercanda, kami jarang nongkrong bareng, ngobrol bareng, saling terbuka. Jadi ya, seperti hubungan kami agak renggang seperti itu. Oh iya, wajar sih Mbak. Apabila saya di posisinya Mbak juga, saya akan sulit terbuka dengan kakak saya sendiri. Lalu, bagaimana perasaan Mbak saat ini? Perasaan saya saat ini ya sudah cukup tenang, karena kakak saya sudah mulai perlahan mendengarkan saya dan juga mendengarkan orang tua, yang mana kami selalu memberikan kata-kata positif dan juga kami selalu memberi nasihat pada dia supaya dia bisa berubah. Nah, ya itu yang membuat saya sudah menjadi tenang dan sedikit lega. Baik, Mbak. Jadi perasaan Mbak sekarang sudah tidak terlalu sedih dan kecewa karena kakaknya Mbak sudah mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya Mbak dengan Mbak. Baik, Mbak. Apa yang membuat Mbak mampu melakukannya? Ya, saya mampu melakukan ini, saya mampu menghadapi ini karena saya selalu bersabar, Mbak. Saya tidak menyerah untuk terus katakan hal positif pada kakak saya supaya kakak saya itu bisa berubah. Wah, itu sulit sekali ya, Mbak. Tapi Mbak mampu melakukannya dengan sabar, mampu melewatinya, dan menerima keadaan kakaknya Mbak. Ya, Mbak, terima kasih. Baik, Mbak. Mbak telah menceritakan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Mbak, yakni permasalahan dengan kakaknya Mbak, sehingga masalah ini membuat Mbak merasa kecewa, sedih, sehingga hubungannya Mbak menjadi sulit terhadap kakaknya Mbak. Apakah masih ada lagi yang ingin Mbak ceritakan? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Tidak ada lagi. Baik, baik Mbak. Ternyata waktu konseling kita sudah habis ya Mbak waktunya. Maka saya akan mengakhiri pembicaraan kali ini dan terima kasih banyak kepada Mbak yang mau berbicara tentang masalah yang Mbak alami dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses konseling kali ini dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak dan semoga Mbak selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya Mbak dan selamat siang Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Selamat siang.